Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap diberi kesehatan ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah, semuanya berangkat ya. Ketemu lagi dengan Bu Iva. Kali ini kita akan belajar mengenai tematika benda di sekitarku, subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Sebelumnya, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah siap? Kalau sudah siap, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengklarifikasikan benda dan non-benda sesuai teks bacaan yang tepat. Yang kedua, siswa dapat mengukur panjang dengan satuan baku yang sering digunakan. Yang ketiga, setelah pengukuran tinggi badan di rumah, siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan Asmaul Husna, yaitu Al-Hasib, yang artinya memperhitungkan. Hari ini kita akan belajar mengenai benda di sekitarku. Coba sebelumnya kalian perhatikan dulu benda yang ada di sekitar kalian. Benda apakah anak-anak yang ada di sekitar kalian? Ya, benar sekali. Ada gelas, meja, kursi, buku. Semua itu termasuk benda. Kira-kira apakah manusia, hewan, dan tumbuhan juga termasuk benda? Yap, benar sekali. Manusia, hewan, dan tumbuhan juga termasuk benda. Dapatkah anak-anak semua dapat melihat perbedaannya? Jadi, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda mati, sedangkan gelas, meja, kursi, buku termasuk benda mati. Nah, dari berbagai perbedaan tersebut dan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa benda adalah segala sesuatu yang mempunyai ruang dan massa. Massa atau berat benda dapat dihitung dengan cara ditimbang. Nah, apakah cahaya dan panas merupakan benda? Dari pengertian benda di atas atau yang sudah saya jelaskan, panas dan cahaya bukan merupakan benda karena cahaya dan panas tidak memiliki ruang dan massa. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda bisa dilihat dari warna, contohnya merah, hijau, biru, kuning. Dapat juga dilihat dari ukurannya, ada besar, kecil, panjang, pendek. Ada juga dilihat dari wujud, yaitu cair, gas, dan padat. Yang terakhir dapat dilihat dari bentuknya, ada persegi, lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Nah, dari contoh-contoh yang sudah Bu Guru sebutkan, tentunya anak-anak sudah bisa membedakan benda dan non-benda dan sifat fisik benda. Untuk mengetahui lebih lanjut, coba anak-anak perhatikan gambar di samping.
Gambar di samping merupakan benda yang dikelompokkan berdasarkan alat pengukur. Contohnya yaitu ini salah satu contoh benda berdasarkan alat pengukur, yaitu penggaris. Setiap alat ukur memiliki satuan. Nah, penggaris ini satuannya adalah sentimeter. Bagaimana sih caranya untuk mengukur menggunakan penggaris ini? Untuk caranya kita perhatikan ya. Di sini Bu Guru memiliki contoh bagaimana cara mengukur dengan menggunakan penggaris. Cara yang mengukurnya yaitu letakkan pensil di 0 cm, kemudian hitung sampai angka selanjutnya disesuaikan dengan panjang ukuran pensilnya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, silakan soal yang Ibu berikan dikerjakan. Kalau belum paham, silakan ditanyakan kepada Bu Guru, kepada teman-teman, ataupun kepada keluarga yang sudah paham. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya, tinggi badan kalian kira-kira berapa ya? Tentunya tinggi badan di antara kalian pasti berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan amal kita. Ada yang baik dan ada yang buruk. Semua itu akan diperhitungkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada yang tahu Asmaul Husna yang memiliki arti yang maha memperhitungkan. Ada yang tahu? Yap, betul, yaitu Al-Hasib. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai Al-Hasib yang maha memperhitungkan. Al-Hasib adalah Allah maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita yang baik maupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Nah, jika kalian sudah mengerti pengertian dari Al-Hasib, selanjutnya adalah sifat yang perlu kita teladani dari Al-Hasib. Yang pertama, yaitu selalu melakukan amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. Yang ketiga, percaya adanya hari kiamat, percaya malaikat raqib atid, percaya adanya surga dan neraka, dan adanya mizan, yaitu hari pertimbangan.
Dan yang keempat yaitu menjauhi maksiat atau perbuatan yang tidak baik. Pembelajaran pada hari ini sudah Ibu sampaikan semuanya. Sebelum Ibu Guru tutup, Bu Guru akan bertanya kepada kalian. Hari ini kita belajar apa saja? Ya, betul. Hari ini kita sudah belajar mengenai benda-benda di sekitarku. Contohnya apa tadi? Ada gelas, meja, kursi, buku, dan itu termasuk benda mati. Sedangkan untuk benda hidup contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, cahaya dan panas bukan merupakan suatu benda, karena pengertian dari benda sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan massa, sedangkan pada cahaya dan panas tidak memiliki ruang dan cahaya. Selain itu, benda dapat dikelompokkan dalam berdasarkan sifat fisik benda. Itu bisa dilihat dari warna, contohnya adalah merah, hijau, kuning, hitam, dan lain-lain. Selain itu yang kedua dari wujud, contohnya adalah padat, gas, dan cair. Yang ketiga ada ukuran, bisa dilihat dari panjangnya, pendek, kecil maupun besar. Dan yang terakhir adalah bisa dilihat dari bentuknya. Bentuk sendiri contohnya seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Nah, selain itu, benda juga dapat dikelompokkan menjadi berdasarkan alat pengukur. Contohnya adalah kita sudah belajar contoh yaitu penggaris. Kita juga sudah belajar bagaimana cara menghitung atau mengukur menggunakan penggaris yang satuannya adalah sentimeter. Kemudian kita belajar mengenai al-hasib, yaitu yang memperhitungkan. Adakah masih ingat apa itu al-hasib? Ya, betul. Al-hasib adalah Allah yang Maha memperhitungkan amalan, baik itu amalan baik maupun amalan tidak baik. Terus kemudian kita juga sudah belajar mengenai sikap meneladani al-hasib. Yang pertama apa? Ya, yaitu melakukan amal soleh secara terus menerus. Yang kedua, berintrospeksi diri. Yang ketiga, percaya adanya hari kiamat, percaya malaikat raqib atid, percaya surga neraka, dan percaya adanya mizan atau hari pertimbangan. Dan yang terakhir adalah menjauhkan sikap dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan maksiat. Nah, bagaimana anak-anak? Pembelajaran sudah Ibu sampaikan, semoga kalian paham dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya, dikumpulkan lewat WhatsApp. Apabila kalian tidak paham bisa bertanya kepada teman kalian atau kepada guru, kepada Bu Guru, terus kepada keluarga. Tetap semangat dan jangan lupa dikerjakan. Gimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang lebihnya, Bu Guru minta maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.